China baru aja aktifkan senjata paling gila di orbit. Dunia nggak siap. Apakah kalian pernah terpikir jika suatu hari dunia bisa berubah cuma gara-gara satu tombol yang ditekan dari luar angkasa? Bukan tombol nuklir, tapi tombol yang mengaktifkan satu sistem canggih yang bikin negara-negara kuat langsung pada siaga satu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana jika tombol itu sudah ditekan dan yang menekan bukan Amerika, tapi China atau Tiongkok? Di luar angkasa yang kelihatannya tenang, sebenarnya ada perlombaan yang jauh lebih seram dari yang biasa dibahas di TV-TV. China baru saja bikin kejutan besar. Mereka mengaktifkan sistem senjata yang diluncurkan lewat satelit. Dan kemampuan satelitnya ini nggak bisa dianggap enteng. Satelit itu bisa manuver di orbit, mengejar satelit lain, bahkan menyentuhnya secara fisik. Ini seperti versi luar angkasa dari dogfight antara pesawat tempur tapi dilakukan tanpa awak dan dalam keheningan luar angkasa. Bahkan, ada salah satu media Amerika yang mengatakan manuver-manuver yang dilakukan satelit-satelit China sudah dikategorikan sebagai mimpi buruk langsung untuk keamanan luar angkasa global. Waduh, Paman Sam mulai waspada. Kalian tahu nggak kenapa Paman Sam kok bisa panas dingin? Karena satelit maneuverable ini bisa merapat ke satelit lawan, mengintervensi bahkan bisa merusak sistem komunikasi musuh ataupun intelijen. Yang lebih gila, China juga dikabarkan punya senjata microwave yang bisa menyerang elektronik dari jauh. Senjata ini bukan cuma bikin perangkat elektronik jadi error, tapi bisa merusak sistem dalam satelit secara permanen. Bayangin, senjata ini dipakai tanpa ada ledakan, tanpa suara, dan tanpa jejak yang jelas. Satelit musuh bisa tiba-tiba mati total, kayak dicabut nyawanya dari jarak ribuan kilometer. Orbital Today menyebut bahwa proyek ini punya potensi mengubah landscape pertahanan dunia. Daya serangnya bisa mencapai 80.000 volt per meter. Cukuplah buat ngacak-ngacak sistem kendali di satelit militer negara manapun. Serangannya bisa dilakukan dari permukaan bumi, dari pesawat, atau bahkan dari satelit lain. Ini semacam EMV versi ultrafokus dan juga presisi tinggi. Nah, kalau microwave belum cukup bikin dunia panik, tunggu sampai Anda mendengar soal senjata laser bawah laut. Peneliti di China mengembangkan sistem laser yang bisa dipasang di kapal selam dan menembak ke atas, ke arah satelit. Artinya, satelit yang lagi mengorbit bumi sekarang nggak cuma terancam dari sesama satelit ataupun daratan, tapi juga dari dalam lautan. Nah, loh banget kan? Menurut South China Morning Post, sistem ini secara teori bisa menyerang Starlink milik Elon Musk dan juga jaringan satelit milik negara-negara barat tanpa mereka sadari. Laser ini bukan laser biasa. Fokus, akurasi, dan intensitasnya dikembangkan dengan teknologi optik tercanggih dan bisa ditembakkan dalam kondisi tersembunyi tanpa perlu keluar dari laut dalam. Ini salah satu senjata paling stealthy di era modern. Efek domino mulai kelihatan dan kali ini bukan cuma sekedar riak kecil, tapi gelombang yang bisa mengubah arah geopolitik global. Sejak pengumuman peluncuran sistem orbital baru China, ada 18 negara yang diam-diam mulai menjalin komunikasi strategis dengan China. Mereka datang dari berbagai belahan dunia, bukan hanya dari Asia, tapi juga dari Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa Timur. Negara-negara ini perlahan-lahan menyusun manuver baru, bukan hanya untuk urusan teknologi, tapi buat mengamankan posisi mereka di panggung dunia yang semakin kompleks dan saling tarik-menarik. Banyak loh dari negara-negara tersebut tertarik untuk bergabung ke dalam ekosistem alternatif yang ditawarkan China melalui sistem satelit orbit rendah generasi terbaru yang diyakini bakal menyaingi dominasi Starlink milik SpaceX dan sistem GPS buatan militer Amerika. Sistem ini punya nama yang kuat secara simbolik, yaitu Tianshan, yang dianggap sebagai jaringan langit surgawi. Nama ini bukan sekedar branding, tapi mencerminkan
mencerminkan semangat besar China dalam membangun infrastruktur ruang angkasa yang benar-benar independen, luas, dan bisa menghubungkan seluruh dunia tanpa bergantung pada teknologi milik Barat. Menurut laporan eksklusif dari Global Times dan diperkuat oleh analisis dari South China Morning Post, Tiantian dirancang untuk mencakup ribuan satelit orbit rendah yang saling terkoneksi, mirip dengan model konstelasi Starlink, tapi dengan tujuan dan pendekatan yang jauh lebih kolaboratif. China menawarkan akses terbuka dan kesetaraan bagi negara-negara berkembang, di mana mereka bisa menggunakan jaringan ini untuk kebutuhan komunikasi nasional, pemetaan geospasial, bahkan transaksi keuangan lintas negara berbasis satelit tanpa takut diputus secara sepihak karena tekanan politik seperti yang dikhawatirkan dalam penggunaan layanan dari Amerika. Salah satu sumber dari China Aerospace Science and Technology Corporation atau CASC menyebutkan bahwa Tiantian sudah memiliki kapasitas untuk mendukung komunikasi kuantum, sistem navigasi mandiri hingga dukungan AI berbasis satelit yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pemerintahan dan industri sipil negara mitra. Kami tidak hanya ingin bersaing, tapi menciptakan arsitektur ruang angkasa baru yang tidak diskriminatif dan tidak dimonopoli oleh satu kekuatan global, kata seorang pejabat tinggi CASC dalam wawancaranya di Forum Ruang Angkasa Internasional di Beijing. Yang bikin makin heboh, negara-negara yang sebelumnya sangat bergantung pada sistem barat seperti Brazil, Nigeria, Pakistan, dan bahkan Hungaria mulai menunjukkan sinyal ketertarikan. Banyak negara berkembang yang merasa dibatasi dalam penggunaan sistem GPS dan internet satelit buatan Amerika karena seringkali mereka harus tunduk pada ketentuan lisensi, biaya yang mahal, dan terkadang blokade data yang dianggap tidak netral secara politik. Yang bikin makin merinding, integrasi Tiantian tidak berhenti di urusan sinyal maupun internet saja. China kabarnya sedang membangun sistem keuangan berbasis satelit yang memungkinkan negara-negara mitra melakukan transaksi langsung melalui protokol terenkripsi berbasis yuan digital tanpa melewati sistem perbankan tradisional yang dikontrol oleh SWIFT. Ini bisa jadi pukulan telak buat dominasi dolar di sistem keuangan global. Dalam skala geopolitik, aliansi ini bukan cuma soal siapa yang punya satelit lebih banyak, tapi soal siapa yang bisa memberikan jaminan stabilitas, akses, dan kebebasan teknologi. Negara-negara yang tertarik pada Tiantian kebanyakan adalah negara yang pernah mengalami pembatasan akses teknologi karena sanksi maupun ketegangan politik dengan Amerika. Mereka butuh ekosistem baru yang tidak diskriminatif dan tidak bergantung pada persetujuan negara adidaya. Fakta bahwa 18 negara sudah mulai mendekat ke China bukan sekedar soal teknologi. Ini soal kepercayaan, soal siapa yang bisa menjamin keamanan, konektivitas, dan masa depan digital. Dunia lagi geser nih. Aliansi lama mulai retak dan aliansi baru mulai terbentuk di langit. Kalau semua ini terus berlanjut, bukan nggak mungkin dalam 10 tahun ke depan, perang terbesar di dunia akan terjadi tanpa tentara, tanpa senjata api, dan tanpa korban langsung. Tapi dampaknya bisa jauh lebih besar dari semua perang yang pernah terjadi. Dan semuanya dimulai dari satu tombol yang ditekan di orbit. Tentu aja, semua langkah ini bikin Amerika nggak bisa tidur. Pentagon langsung mengaktifkan kembali beberapa program luar angkasa yang sebelumnya sempat dipending. Bahkan saat ini Amerika sedang mengembangkan jaringan pelindung berbasis laser yang disebut Golden Dome versi orbit. Sistem ini rencananya akan dipasang di sepanjang orbit bumi rendah buat melindungi satelit-satelit vital Amerika dari serangan apapun, baik laser, microwave, ataupun satelit kamikaze. The Wall Street Journal melaporkan bahwa proyek ini akan jadi kolaborasi antara NASA, SpaceX, dan Angkatan Luar Angkasa Amerika. Tapi, masalahnya semua ini butuh waktu. Sementara China sudah mulai duluan. Waktu adalah senjata
rata dan China lagi pegang kendali. Dulu ada pepatah, langit itu milik bersama. Tapi hari ini pepatah itu sepertinya nggak berlaku lagi. Negara-negara besar sedang berlomba-lomba mengklaim bagian dari luar angkasa sebagai wilayah strategisnya. Dan siapapun yang bisa menempatkan senjata di sana duluan, dialah yang akan pegang tombol kendalinya. Menurut kalian, ini awal dari kebebasan teknologi global atau permulaan dari perang dingin generasi terbaru? Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.